Sejauh ini kalau saya baca atau saya simak itu tidak ada sanksi pidana atau sanksi seperti miras, yang jualan miras dipidanakan 6 bulan misalkan oleh Perda anti maksiat. Nah untuk LGBT, untuk homoseksual dan biseksual ini seperti apa, Pak? Jadi kita sudah membuat Perbub ini sudah dikonsultasikan, dan memang di Perbub ini tidak boleh kita ada sanksi hukum ya, baik itu pelanggaran maupun itu perbuatan kejahatan. Dan kita harus mengacu kepada hukum yang di atasnya secara spesifik. Misalnya di KUHP apa ada atau tidak. Nah, untuk mengatur merumuskannya itu kan hukum itu bukan hanya untuk di daerah saja. Hukum yang lebih luas itu harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR RI. Nah, tentu kami hanya melakukan upaya di Garut ini ingin situasinya berakhlakul karimah, dan itu merupakan bagian yang dilarang oleh agama. Jadi kami hanya melakukan tindakan preventif dan pembinaan terhadap mereka dan mengurangi ruang gerak mereka. Jadi kalau seandainya sekarang ada informasi ya bahwa itu di tempat kos, di mana, karena 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan di satu tempat kan hal yang biasa. Dan kita juga tidak bisa dijadikan itu sebagai, kecuali mereka secara terang-terangan mendeklarasikan, secara terang-terangan mereka beraktivitas ya, punya komunitas yang terang-terangan juga, itu baru kita akan lakukan langkah-langkah lain. Bisa saja dia melanggar keamanan ketertiban ya, bisa saja dengan menggunakan pasal-pasal lain, tapi pasal LGBT-nya itu tidak diatur dalam Perda, dan saya kira di KUHP pun belum mengatur tentang itu. Tapi untuk yang sudah terlanjur, Pak, misalkan yang sudah terlanjur dia memiliki kelainan seks menyimpang. Nah, kita kalau yang sudah memiliki menyimpang, kita kan ada pendekatan baik secara kesehatan maupun secara sosial ya. Secara kesehatan, sosial dan juga agama itu dijadikan dasar kita melakukan pembinaan. Nah, dari sisi sosialnya ya kita menyampaikan kepada keluarga dan entitas atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan bahwa dia harus mendapatkan penyembuhan gitu ya, bahwa itu adalah perbuatan misalnya dia bersodomi dengan dewasa ataupun laki-laki atau perempuan dengan perempuan gitu ya. Ini kita harus diluruskan, dan ini harus melibatkan masyarakat, tokoh agama, dan juga unsur-unsur konseling ya, baik konseling dari psikologi dan sebagainya. Nah, pendekatan hukum ini kita tidak lakukan, tapi pendekatan pembinaan menyadarkan ke jalan yang lurus kembali. Kalau melihat dari kesimpulan Perbub itu, saya nyimak bahwa seolah-olah Perbub ini hanya ingin melakukan rehabilitasi yang sudah terlanjur ya Pak, betul? Rehabilitasi itu misalkan. Jadi ada 2 di Perbub ini, satu preventif ya, yang kedua adalah melakukan upaya-upaya menyadarkan kembali. Kalau mereka sudah menjadi bagian dari komunitas LGBT ke jalan yang lurus. Caranya dengan bentuk tim ini adalah preventif, dan juga kita mengobati, melakukan pembinaan. Nah, yang sudah terlanjur, yang sudah ada itu kan diobati. Yang belum itu oleh kita dipersempit ruang geraknya, terus dilakukan sejak dini bahwa ini adalah perbuatan yang tidak dan tidak dapat dibenarkan di Kabupaten Garut atau di Indonesia manapun, dan bertentangan dengan hukum Islam.